Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriana Harfiansa, NIM 0451366668. Saya dari UPBJJ UT Pontianak. Lokasi praktik saya berada di Desa Sukabangun, Kecamatan Letapawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam video ini, saya akan memaparkan praktik saya dalam melakukan evaluasi perilaku responden sebagai bagian dari tugas mata kuliah, program, dan evaluasi penyuluhan pertanian. Pendahuluan dan latar belakang dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, pupuk organik menjadi salah satu komponen penting untuk menjadi kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Namun, adopsi teknologi seperti pupuk organik tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada perilaku petani, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan mereka. Oleh karena itu, dalam praktik ini saya melakukan evaluasi perilaku, mengetahui sejauh mana petani memahami, menerima, dan mampu menerapkan penggunaan pupuk organik di lahan petani mereka. Tahap 1, penyusunan kuesioner. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner. Kuesioner ini terdiri 15 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 aspek terpenting, yaitu 1. Aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan mencakup pemahaman petani terhadap manfaat pupuk organik, cara pembuatannya, hingga perbedaan dengan pupuk kimia. 2. Aspek sikap mental. Berisi pertanyaan tentang pandangan atau resepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik, seperti kepercayaan terhadap efektivitasnya atau komitmen terhadap petani ramah lingkungan. 3. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan menilai sejauh mana petani memiliki kemampuan praktis dalam mengolah, mengaplikasikan, dan mengolah pupuk organik. Saya menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, 1 sampai sangat tidak setuju, hingga 5 sama dengan sangat setuju. Tahap kedua, pengumpulan data setelah kuesioner disusun. Saya menyebarkan kepada 10 orang, ada 4 orang berprofesi petani. Sebagai responden di wilayah praktik saya, responden diminta untuk mengisi kuesioner secara mandiri dan jujur, sesuai dengan pengalaman serta pendapatan mereka masing-masing. Dari 10 responden tersebut, hanya 5 data yang dinyatakan valid dan dianalisis. 5 lainnya tidak digunakan karena terdapat kesalahan pengisian, seperti memilih lebih dari 1 jawaban dalam 1 pertanyaan. Tahap ketiga, pengolahan dan analisis data. Data yang terkumpul kemudian saya olah menggunakan Excel. Saya menghitung skor rata-rata untuk setiap aspek perilaku. Hasil rata-ratanya adalah sebagai berikut ini. 1. Pengetahuan 4,24 termasuk kategori tinggi. 2. Sikap mental 4,44 termasuk kategori sangat tinggi. 3. Keterampilan 3,96 termasuk kategori cukup tinggi. Saya juga menyusun grafik batang sebagai visual hasil agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. 4. Tahap 4. Pembahasan dari hasil tersebut, saya menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan sikap yang sangat mendukung terhadap penggunaan pupuk organik. Mereka sudah memahami manfaat dan prinsip dasar penggunaannya, serta memiliki motivasi untuk beralih ke praktik pertanian ramah lingkungan. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek keterampilan. Beberapa masyarakat belum sepenuhnya mampu membuat atau mengaplikasikan pupuk organik secara mandiri. Ini menjadi penting untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan berbasis praktik langsung. Tahap kelima, kesimpulan dan sarana berdasarkan hasil evaluasi ini.
Saya menyimpulkan bahwa perilaku responden dalam pengolahan pupuk organik berada dalam kategori baik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan adopsi teknologi, dibutuhkan intervensi lebih lanjut, kasusnya dalam aspek keterampilan. Saya menyarankan agar penyuluh pertanian dapat lebih aktif dalam memberikan bimbingan teknis, seperti praktik langsung pembuatan pupuk organik, serta dukungan dari Dinas Pertanian dalam bentuk alat ataupun bahan produksi. Evaluasi seperti ini juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur perubahan dan perkembangan perilaku petani dalam waktu ke waktu. Demikian praktik evaluasi perilaku responden yang telah saya lakukan. Semoga praktik ini bermanfaat bagi pengembangan kegiatan penyuluhan yang lebih efektif dan berdampak nyata di lapangan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.